Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sudah memasuki di pertemuan sesi 10. Mungkin kali ini akan membahas cost volume profit analysis yang dari dosen Dr. Gustian Juanda. Perkenalkan, nama saya Endang Rukmana dari MN21D. Mungkin untuk pendahuluan, analisis cost volume profit bisa disingkat CVP, merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Analisis CVP mendeskripsikan hubungan antara unit dan dijual, biaya, harga jual, dan profit, yang dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen seperti dampak pengurangan biaya tetap, total terhadap profit, dampak kebijakan, kenaikan harga jual produk terhadap profit, dan lain-lain. Cost volume profit. Analisis cost volume profit digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional laba bersih perusahaan. Dalam melakukan analisis ini ada beberapa yang dibuat, antara lain: 1. Harga jual per unit adalah konstan. Yang kedua, biaya variabel per unit adalah konstan. Yang ketiga, total biaya tetap adalah konstan. 4. Semua yang diproduksi dijual. 5. Biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Selanjutnya, analisis CVP dapat menjadi alat yang berharga untuk mendetifikasi luas dan besarnya masalah ekonomi yang dihadapi oleh perusahaan dan membantu menunjukkan secara tepat jawaban yang diperlukan. Analisis CVP juga dapat ditujukan pada banyak isu lainnya, seperti jumlah unit yang harus dijual agar tercapai titik impas, yaitu titik di mana pendapatan yang biaya setara, atau dengan kata lain, perusahaan tidak mendapatkan laba atau rugi. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis cost volume profit. Komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CVP adalah: yang pertama, contribution margin ratio and variable expense ratio margin. Kontribusi dapat dinyatakan secara harga atau unit. Margin kontribusi dihitung sebagai harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, juga dikenal sebagai kontribusi dolar per unit. Ukuran ini menunjukkan bagaimana produk tertentu berkontribusi pada keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, break-even point analysis invest atau BEP juga dapat merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar satu usaha tidak menderita rugi tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Dan yang ketiga, margin of safety. Margin of safety atau margin keamanan adalah selisih antara rencana penjualan dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin of safety memberikan informasi tentang beberapa jauh analisis penjualan dapat turun dari rencana penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Asumsi dalam analisis cost volume profit. Dari persamaan-persamaan yang telah dibahas di atas, ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui. Yang pertama, fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Yang kedua, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Ketiga, produk dengan penjualan. Dan yang terakhir, berbauran penjualan bersifat konstan.
Oke, terima kasih, mungkin sedikit itu dari, pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.